moderator di sini. Oke. Izin Tor. Sebelum kita pindah ke hadis lain, karena pembahasan satu hadis ini saya rasa cukup ribet, karena harus banyak melihat referensi-referensi ulama. Jadi kita sepakati dulu sebelum kita pindah ke hadis lain, kita sepakati dulu bahwasanya di dalam hadis ini tidak ada pelarangan, tidak mengandung pelarangan pembacaan Al-Quran di kuburan, karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Khattabi di dalam Syarah Sunnah Al-Baghawi. Gimana Bang Anu ini tadi? Iya, ini gini. Jenengan taslim apa yang sudah disampaikan oleh host tadi? Gini aja. Itu hukumnya bid'ah, itu aja udah. Nggak usah lah, susah-susah. Enggak, kalau antum tidak paham pembahasan, diam saja Bang sebelum anak turun. Karena enggak, mana malas. Sebentar. Orang goblok pemikirannya kayak begitu itu. Jangan kita itu mengambil tiba-tiba bid'ah. Jenengan ini bahasanya terus kemana-mana ini. Mulai tadi jenengan ini ngomong ngalor ngidul, nggak ada dalilnya soalnya. Di sini ada moderator. Kalau nggak bisa diatur, turunkan. Nggak ada ilmunya, turun. Moderator. Ya Beb. Monggo Beb. Moderator izin. Dia belum menjawab yang host minta dan yang aneh tekankan tadi minta, dia belum menjawab itu. Iya, makanya itu kan saya bahwa tadi. La taj'alu buyutakum. Itu dia belum jawab. Siapa yang menerjemahkan bahwa itu pelarangan untuk membaca Al-Quran di kuburan? Itu siapa yang menjawab begitu? Siapa yang mensyarah begitu? Siapa? Tampilkan tulisannya yang mulia. Jangan pindah ke hadis lain dulu. Asal bunyi doang. Mau ditanya baca dalil di kuburan, di empang apapun itu mereka ngerti. Biarin. Aneh pengen supaya dia tuh kalau bicara ada dalil, jangan asal ngomong omongan dari dia tapi bilangnya bahwa ini dari ulama. Kalau memang benar dari ulama, coba lihat pensyarahnya sampai tulisannya mana, baca, kita mau lihat. Jangan lari ke hadis yang lain dulu ya. Nggak bakal bisa nunjukin dia, kesian. Percuma, jatuhnya ke sini mereka tuh belajar, bukan debat. Percuma mau nunjukin ulama siapa dari gua hantu. Nggak bakal bisa juga lu nunjukin ya Abu Darda sama Kalsop juga nih berdua nih. Iya, ini izin Tor. Nggak bakal bisa. Silakan. Gua tantang lu. Bentar, ini mau ditanggapi oleh Kalsop 77 ini. Yang mau ditanggapi. ini. Coba apa tanggapannya itu kalau masih belum paham tentang apa yang disampaikan Habib Hadi, apa yang disampaikan oleh host ini keterlaluan sudah. Oke. Monggo. Apa yang saya sampaikan tadi ini di Durarus Sania. Apa namanya? Durarus Sania ini terkenal nih anunya. Tunggu. Durarus Sania itu bukan kitabnya Utsaimin ya? Ya, di sini la tusra'u qiraatul Qur'an alal qabr. Coba diulangi bacaannya. Diulangi bacaannya. Monggo. Pelan-pelan. Host, tampilkan host. Coba host, diperbesar host. Monggo, ditampilkan. Iya. Kita apa itu Bang? Di ini Durarusan ya. Bukan web itu. Web Durarusania. Iya. Webnya ini kan Saudi. Ya. Lanjutnya mesti ya. Orang lain yang bakal menilai. Monggo dilanjut. La tusra'u qiraatul Qur'an 'alal qubur. Tidak disyariatkan membaca Al-Quran di kuburan. Wa huwa mazhabil Malikiyah. Wa huwa qawlu Abi Hanifah. Dia mazhab Malikiyah dan perkataan Abu Hanifah, wa riwayat an Ahmad, dan terdapat riwayat dari Imam Ahmad, wa ikhtara Ibnu Taimiyah wa Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin. Nah, ini tidak perlu saya terjemahkan. Apa dalilnya? Ya, ini secara ringkas, Aisyah, apa yang saya ucapkan ketika saya ke kuburan, maka Nabi mengatakan, kuli, katakan assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin. Wajhu dilala apa?
bentuk pendalilan dari ini. Sebentar, bisa antum ulang, Bang? Pelan-pelan antum ulang tadi. Pelan aja, Bang Alsop 77. Pelan-pelan antum baca hadisnya, kemudian Untuk antum baca jelasin, bukan wajibul ngebaca, dilalanya. jelasin. Pelan-pelan Ya, aja, ya. Flau. Pelan aja. Ya, Aisyah bertanya kepada Nabi, apa yang saya ucapkan ketika saya di kuburan? Nah, Nabi mengatakan, Quli assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin. Katakan, Assalamualaikum ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin. Wajhud dilalah, apa pendalilannya di sini bahwa tidak disyariatkan membaca Al-Quran di kuburan, bahwa Aisyah ketika bertanya kepada Nabi apa yang dianjurkan, maka Nabi mengajarkan salam dan doa, dan tidak diajarkan untuk membaca Al-Fatihah, surah Yasin. Falau anna qira'ata kanat masru'ah lama katama dzalika anha. Kalau itu dianjurkan membaca Al-Quran, maka Nabi atau Aisyah, Nabi tidak akan menyembunyikan itu. Ya. Kemudian kedua, ini riwayat Abu Hurairah. Hadisnya, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Apa pendalilan ini? Jangan dipotong-potong gitu, lanjutkan. Makabir itu terus gimana itu? Stressingnya saja yang dianu. Kalau yang lain-lain kan stressingnya saja. Inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, karena setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Ya. Sudah, Bang. Di Dibacakan sini semua barangkali. Mau dibacakan semua sudah, yuk nanti di anu. Ayo terus. di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu motivasi untuk membaca Al-Quran di rumah dan melarangnya untuk menjadikan bacaan itu di kuburan. Mana itu? Mana coba disebutkan. Wanaha an ja'liha kalma kobir, dan melarangnya seperti di kuburan. Rumah itu seperti kuburan. Gimana itu? Ya. Kalau menurut Imam Nawawi gimana? Dengar dulu biar ini teratur. Kalaupun nanti enggak. Karena di Imam Nawawi ya baginda Rasulullah menganjurkan. Ya. Membaca Al-Quran di sisi kemudian kubur. dalil yang kedua, sanya li'annahu lam yusbit anin nabi sallallahu alaihi wasallam qira'ah suratan minal Qur'an aw ayat minhu lil amwat. Tidak pernah ditemukan sama sekali tuntunan dari Nabi membaca Al-Quran atau sebagian dari ayat Al-Quran untuk mayat atau untuk kuburan. Ma'akasrati ziyarati li kuburihim. Walaupun Nabi itu sering berziarah kubur. Nah, hentikan bid'ah ini. Oke, Tobat sudah. juga malam ini. Sudah, Bang. Nabi berziarah kubur ngapain? Dia belum. Sesuai tuntunan. Belum. Masih mau Ini mau masuk, apa? ini mau masuk. Izin Ya, Beb. ini pertama. Pak Ari Sambo, itu wajhu dilala pelarangan untuk baca Al-Quran di kuburan. Tadi inti wajhu dilalanya mana? Itu bisa sebutin nggak tadi? Wajhu dilalahnya. Garis Sudah. merahnya benang. Izin, Mana? Beb. Sebentar. Sebentar. Itu. Monggo. Bentar Sebentar. satu-satu. Saya mau tanya, satu-satu. ini dia tadi
Yang Nabi maksud jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Tapi dipelintir oleh Ali Sambo dibilang apa ya? Jangan jadikan bacaan Quran itu di kuburan. Itu pemelintiran tuh. Coba ente ulangin lagi deh. Oke, saya luruskan, Ente saya ulang lagi. luruskan. Mana wajuh dilala pelarangannya, wajuh dilalanya mana? Pelarangan baca Al-Quran di kuburan. Mana wajuh dilalanya daripada yang Iya. tadi yang dibaca? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raghaba fi qiraati Al-Baqarah fil bait. Bahwasanya Nabi memotivasi membaca surah Al-Baqarah di rumah. Wanaha an ja'liha kal maqabir, dan melarang rumah itu dijadikan seperti kuburan. Ya. Ja'liha itu gimana? Dengar. Fadalla ala annal maqabir laisat maudi al-qiraah, menunjukkan bahwa kuburan itu bukan tempat membaca Al-Quran. Ya, Ali Sambo, gue mau nanya sama lu, maksud rumah seperti kuburan tuh apa? nah izin Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan tuh maksudnya apa? Ngubur orang dalam rumah gitu? Apa gimana? Koko Bahlul. ini Nah. sebentar perlu diketahui. Malah. Logikanya nih. Jadi malam ini taubat semua. Ya, maksudnya ya yang Nanya, tobat jangan itu jadikan seharusnya antum rumah karena itu seperti memelintir kuburan mana. itu maksudnya lu ngubur orang dalam rumah apa bagaimana? Coba Ini jelasin. sebentar Bang, izin. Sebentar, itu perlu kita ketahui dururusannya yang dia baca itu bukan kitab tapi website. Website dari Ya, mana? betul itu, betul. Kemudian apakah wajhud dilalah yang disampaikan website itu benar? Pada dasarnya kan yang menulis website itu kan kita tidak tahu. Siapa yang menulis website itu? Apakah ulama kah dia? Orang umum kah dia? Awam kah dia? Jahil kah dia? Atau kita tidak tahu. Kemudian di situ tidak mencantumkan siapa penulis. Kalaupun ulama seperti apa? Sampai di mana kredibilitas ilmunya? Kita tidak mengetahui. Jadi secara tidak langsung dia mengambil sumber yang tidak kredibilitas, bisa saya katakan seperti itu. Kemudian wajhud dilalah seperti itu apakah pernah disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu? Tidak. Kita temukan pertama, kalau wajhud dilalahnya seperti itu, dia bakal bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yang pada dasarnya dimaknai secara mujmal seperti itu. Kemudian bagaimana wajhud dilalah dalam hadis yang ij'alu min sholat yang wala taja'alu ila akhir itu? Nah, ini kurang lebih dimaknai oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Maknahu shollu fiha wala taja'aluha kal kubur. Itu di dalam syarah Muslim An-Nawawi. Kalau tidak percaya monggo dibaca sendiri. Sebentar. Di dalam pemaknaan yang hadis itu wala taj'al ilahi maknahu shollu fiha wala taj'aluha kal kubur majhuratan ila minas sholati wal murad bihi sholatun nafilah. Yang dikehendaki di sini adalah sholat nafilah. Ini pun Dekatkan, ada Bos. hadis-hadis. Kurang dekat, Bos. Kurang dekat. Nah, masuk. Dalam hadis-hadis tadi itu banyak sekali yang semakna dalam hadis yang disampaikan tadi. Di dalam Muslim banyak sekali hadis-hadis seperti itu, dan maknanya itu bukan pelarangan di dalam membaca Al-Quran di kuburan, karena kita lihat hadis-hadis yang semakna. Shollu fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Idza qada ahadukum as-sholata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi fa innallaha ja'ila. Banyak kurang lebih begitu dalam pemaknaan hadisnya tadi. Kalaupun dia mau, oke. Intinya saja. Ya, silakan. Ustaz Ros, sudah gantian Ros. Beb. Monggo, Beb. Izin. Ini Monggo, kan Beb. kalau yang tadi wala taj'alu buyutakum maqabir itu masih umum. Sifatnya masih umum, belum mengkerucut. Masih umum, cuman dia mengarah-arahin aja untuk pelarangan bacaan Al-Quran di kuburan. Padahal lagi bicara tentang motivasi supaya mengeramaikan rumah dengan bacaan Al-Quran. Ya, Artinya tentang bacaan Al-Quran di kuburan ini pelarangan atau tidak itu masih umum, masih belum jelas. Adapun dengan hadis-hadis yang mengkerucut perintah-perintah anjuran Nabi untuk kita baca Al-Quran di kuburan, maka menurut kaidah apa-apa yang umum kalah dengan yang mengkerucut, yang detail, yang spesifik.
Ini kita udah ada hadis-hadis yang spesifik. Nabi menganjurkan, memerintahkan kita untuk baca Al-Quran di kuburan. Kok kita masih bisa kalah dengan hadis-hadis yang justru untuk meramaikan baca Al-Quran di rumah, yang kagak ada sangkut pautnya dengan pelarangan baca Al-Quran di kuburan. Dan jelas nggak ada pelarangannya karena ada hadis justru yang menganjurkannya. Ini udah detail, udah jelas, udah spesifik. Kenapa kita masih terombang-ambing dengan hadis yang untuk meramaikan baca Al-Quran di rumah, nggak ada hubungannya dengan kuburan, tapi dipelintir-pelintir oleh Ari Sambo. Ini kalau menurut kaidah, apa-apa yang am kalah dengan yang spesifik. Itu aja menurut Anda. Ya, karena yang ditampilkan oleh Bang Hari Sambo itu website. Sekarang yang saya minta sesuai dengan host menampilkan kitab aslinya. Bang Hari Sambo bisa nggak menampilkan kitab aslinya? Kemudian satu lagi Tor perlu ditambahkan, saya lupa sampaikan tadi di terakhir. Hadis yang dia sampaikan sebenarnya itu sudah disampaikan ilat pelarangannya atau alasan pelarangannya oleh Nabi. Kan yang dia bawakan itu la taj'alu buyutakum maqabira. Oke, ilatnya apa? Sekarang kan di sini ada larangan. Kenapa kok Nabi melarang hal itu? Karena inna syaitona yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Nah, yang dia bacakan Wajhud Dilalah tadi itu aslinya itu ilat atau alasan hukum kenapa Nabi melarang hal itu. Karena disuruh buat amaliyah nafilah di rumah untuk mengusir setan dari rumah, kurang lebih seperti itu. Makna mujmalnya seperti itu. Oke. Jadi oke, saya terima kalau itu tidak bisa diterima. Jadi saya kuatkan lagi dengan dalil yang kedua dengan berlandaskan Sebentar Bang Hari Sambo. Kalau jenengan menampilkan sesuatu yang sama, website yang nggak jelas seperti itu, jelas kita tidak bisa menerimanya. Yang kita minta sesuai dengan host tadi menampilkan kitab aslinya. Sekarang tolong tampilkan kitab aslinya. Ulama mana yang melarang membaca Al-Quran di atas kuburan? Padahal tadi saya sudah berulang kali menyebutkan, walaupun saya untuk saat ini kan saya nggak memiliki bukunya. Padahal saya sudah sebutkan beberapa mazhab, beberapa pandangan. Memang dia tidak disyariatkan seperti mazhab Malikiyah, kemudian perkataan Abu Hanifah, dan terdapat riwayat dari Imam Ahmad. Dan beberapa keterangan juga itu menjadi pendapat mayoritas ulama. Walaupun ada riwayat dari Imam Ahmad, itu pun seputar menghadiahkan semua amalan kebaikan, tetapi tidak ada yang menyebutkan itu ada amalan membaca Al-Quran di kuburan. Itu saya nggak temukan. Adapun hadis yang disebutkan tadi, Abang Habib, itu saya masih ragu-ragu karena saya dari tadi cari ini, itu saya belum temukan hadisnya. Kemudian juga nggak bisa mungkin nanti disebutkan juga ininya, teks Arabnya, biar saya bisa mengkompromikan takhrij hadisnya. Ini betul tidak ada hadis seperti itu. Karena kita bisa mendengar apa bisa menilai sebuah hadis itu. Pertama dia rokakatul lafzi. Ada keganjilan dari sisi lafaznya. Gini, yang tadi yang sebutkan hadis tentang Yasin itu sebuah kejanggalan menurut saya, karena huruf-hurufnya itu menjadi pahalanya sebanyak. Nah, ini kan kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, kita bisa menilai sebuah hadis itu dari rokakatul lafzi. Ada keganjilan semacam ini seolah-olah ini bukan dari Nabi gitu. Moga Beb Beb ditanggapi Beb. Ini apa namanya? Ini Anda mau nanggapi yang tadi Ustadz Ari Sambo tadi ada bilang menurut madhab Imam Ahmad bin Hambal itu nggak boleh untuk baca Quran di atas kuburan. Nah, ini saya mau jelasin, ada kisah, ada riwayat itu
ketika Imam Ahmad bin Hambal menghadiri satu pemakaman, ya selesai pemakaman itu ada orang tua baca Quran. Imam Ahmad bin Hambal sempat ngelarang, tapi ditegur oleh sahabatnya. Kalau nggak salah Ibn Qudama, kalau nggak salah ya, saya lupa namanya. Jauhari bin Qudama kalau nggak salah. Itu ditegur sama Ibn Qudama. Tidak, menurut kamu kalau ada satu kabar dari Mubashir Abu Halab Mubashir Abu Halab, kamu terima gak? Kata Imam Ahmad bin Hambal, dia orang yang siqah. Emang ada kabar apa? Dijelasin oleh sahabatnya tuh bahwa ini ada kabar dari Abu Halab al-Mubashir dari fulan bin fulan dari anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, mengatakan ya bahwa kalau aku nanti meninggal, bacakan ya di kepalaku surat Fatihatul Kitab, dan di kakiku setelah aku dikuburkan nih katanya, maka bacakan pula permulaan surat awakhir ayat-ayat dari surat Al-Baqarah. Terus kata Imam Ahmad bin Hambal, ditarik tuh omongan dia, kalau gitu aku menarik ucapanku tadi melarang orang itu baca di atas kuburan, teruskanlah katanya. Jadi mungkin yang itu baca pendapat pemahaman Imam Ahmad bin Hambal yang sebelumnya awal-awal. Tapi belakangan setelah itu Imam Ahmad bin Hambal tuh dia tidak melarang orang baca Al-Quran di atas kuburan. Dan selain hadis, perbuatan-perbuatan sahabat, orang-orang kaum Ansor, itu kalau ada yang meninggal di antara mereka, mereka bergiliran, bergantian untuk menziarahi orang yang baru wafat itu di kuburannya untuk saling baca Al-Quran. Jadi banyak ini riwayat yang betul-betul mengkerucut spesifik mengenai bacaan Al-Quran di atas kuburan. Belum lagi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Nawawi. Saya kira begitu. Naikkan Ibnu Hasani, host. Sebentar. Kemudian ini yang perlu saya tanggapi, satu hal mengenai tadi wajhud dilalah yang disampaikan dari Sayyidatina Aisyah, itu saya rasa perlu dikomentari hatta untuk penulisnya. Kenapa? Karena hadisnya bentuknya anjuran bukan larangan. Kita semua mengenal di dalam istilah usul fikih, al aslu fil amri wujub wal aslu fil nahi haram. Sedangkan di dalam hadis begitu, hadis itu amar. Jadi ya dasar imbas hukumnya seperti apa atau istidlalnya seperti apa? Anjuran, bukan berupa larangan. Nah, anjuran itu kan ada yang sampai derajat, atau perintah itu kan bisa sampai derajat wajib, ada yang sampai derajat mustahab saja. Itu kan bentuknya anjuran ya sudah mustahab. Masalahnya kok hadis yang bentuknya anjuran, perintah yang berupa anjuran itu dipakai untuk melarang? Apakah istidlal seperti itu benar? Nah, coba dibaca pembahasan kias ma'al farik, bakal ditemukan penjelasannya seperti itu. Paham ya yang tadi nyampaikan saya hadis Sayyidatina Aisyah itu? Bentar. Ini untuk segera selesai permasalahan ini ya. Untuk cepat selesai, yang ditampilkan oleh Bang Hari Sambo itu tadi, itu kan bukan aslinya atau sesuatu yang entah diambil dari mana. Sekarang yang saya minta terutama, tampilkan kitab aslinya, ulama mana yang melarang bacaan Al-Quran di kuburan. Monggo Bang Hari Sambo. Ya. Ini disebutkan di Syarhi Aqidati Tahawiyah, disebutkan di kitab Ibnu Abil Izz Al-Hanafi fi Syarhi Al-Aqidah At-Tahawiyah. Waqtalafal ulama fi qiraatil Quran indal kubur. Ulama berbeda. Kameranya dibuka. Jangan website lagi yang dibaca. Insya Allah dia pakai headset lagi, bukan kitab asli gitu loh. Ya. Ini sudah dilihat ya. Apanya yang dilihat? Ya. Lagi loh. Ya, lanjut. Ya. Lanjut, sudah lanjut, nggak apa-apa dah.
Ibnu Abil Aizi al-Hanafi fi syarhil aqidah tahawiyah. Iya, Jangan cepet-cepet biar kita itu enak mendengarkan. Biar cepat selesainya. Ikhtalafal ulama fi qiraatil Quran indal kuburi ala salasati aqwalin. Ulama berbeda 3 pendapat tentang membaca Al-Quran. Hal tukrahu am la ba'sa biha. Apakah dimakruhkan atau tidak mengapa. Nanti kita lihat bagaimana redaksi kata makruh di sini. Kita akan bisa melihat. Malam-malam ini naikin saya. Ya. Siapa? Redaksi kata makruh di sini apa nanti maknanya? Apakah makruh yang kita pahami secara umum atau makruh yang bermakna memang itu haram ya? Ketika dikuburkan waktu krohu ba'daha dan dimakruhkan setelahnya. Faman qala bi karahatiha, yang mengatakan kemakruhannya seperti Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad di riwayat, dalam sebuah riwayat qalu, mereka mengatakan in li'annahu muhdas, karena dia adalah bid'ah, lam tarid bihi sunnah, tidak ada riwayat dari sunnah. Wal qiraatu tasyabbahas sholat, dan membaca Al-Quran itu menyerupai sholat. Was sholatu indal kuburi manhiyun anha, dan sholat di kuburan itu terlarang. Fakadzalikal qiraah, begitu pula dengan membaca Al-Quran. Tobatlah malam ini, bid'ah menurut mayoritas ulama. Dibilang bid'ah ketawa. Lucu memang Iya. kamu. Ada yang percaya itu. Ali Sufi itu kan gitu dia. Aduh, apa lagi nih Wahabi. Ini di dalam kitab Aqidah Tahawiyah, ini Ibnu Abil Aiz. Saya bilang, kalian ginilah model pendalilan aswaja itu kita sudah tahu. Pertama tafsir-tafsir, cengkok-cengkokan, cari pembenaran. Kalau enggak ya mengutip hadis-hadis ini, hadis-hadis palsu. Gitu. Sesat. Justru Nah, ini itu kalau dia. dia Asy'ariyah, justru ketika itu disebutkan oleh kelompok kalian sendiri, Ibnu Abi Sab yang merupakan Asy'ariyah, ini cambukan itu cambukan di atas cambukan. Jadi ketika itu juga Ngerti ndak mu'alif? akidah Tahawiyah ya. Makanya lebih baik baca kitab, bener. Ini yang nulis di website artikel ini iya, makanya ini artikel nggak jelas siapa yang nulis, asal pengen judul bahwa ini dari Tahawiyah. Iya. Makanya buka kitab Tahawiyah yang benar deh, buka kitab Tahawiyah yang benar, kita baca benar-benar. Iya. Dan inti bacanya lengkap-lengkap lagi tadi itu. Nah ini kadang framing begini, kalaupun saya cari ini tetap ketemu, tetapi bukan Tadi kan seolah sudah bilang bilang kesimpulan bahwa ini yang saya baca ini salah. Nah ini yang playing sebentar victim Bang Hari lagi Sambu. gini. Dan Di itu Moderator lagi ngomong Bang Hari Sambu. Moderator minta menampilkan. Moderatornya juga berat sebelah itu. Enggak moderat bukan itu. berat sebelah. Iya, itu kan pahammu itu, Supi, sama aja lah.
Kalau Dengan kamu nggak bisa diatur, ini sangat adil buruk. ya. Host tadi menampilkan kitab aslinya. Kalau nggak bisa diatur, Abu Darda turunin host. Host tadi sudah menampilkan kitab aslinya. Terus Bang Hari Sambo ini masih menampilkan gituan terus. Mak, ya, Kang Surya, lebih baik benar kata moderator. Tampilkan kitab asli, baca. Satu. Yang kedua, itu pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang pertama awal. Sebelum ditergor oleh Imam Kudama, Jauhari Ibnu Kudama. Karena dia bilang tuh terakhir itu Imam Ahmad bin Hambal menarik perkataannya dia yang mengatakan itu muhdats. Ditarik, itu ada riwayatnya. Ampun nih Sen. Makanya kalau kita baca kitab tuh ketemu nanti tuh tulisannya tuh ada riwayatnya, pendapat Imam Ahmad di akhirnya bagaimana. Ini kan Ya, cuma benar, sepotong-sepotong Beb. aja ini, pakai Iya, kitab itu dong. dicangkok itu. Maaf, Tor. Dicangkok-cangkok, Maaf, diambil-ambil. Ya, mohon maaf. Coba sekarang kalau sampean buka web, buka aja menurut Imam Nawawi, ya. Jangan Jadi menurut hadis gini, ini. al-alim Jadi hujjatu biar ala tahu man lam gitu ya. ya'lam. Al-alim hujjatu ala man lam ya'lam. Siapa yang menampilkan walaupun setengah tampilan gaya dari web kita, oke kita akui, itu punya hujah dibandingkan yang tidak punya tampilan untuk membantah apa yang saya tampilkan gitu. Omongan sampean ini apa enggak menghantam diri sampean sendiri? Wong host tadi sudah menampilkan kitab Apalagi aslinya. Sudah ini ditampilkan disebutkan kok. Ibnu Abdul Aziz itu dari kalangan Asy'ariyah. Justru kalau dari kalangan yang lain itu sekali cambuk. Kalau dari kalangan sendiri membantah diri sendiri dari golongan sendiri, ini cambukan di atas cambukan. Tobatlah malam ini. Ya kalau benar itu perkataan Ibnu Abi Aiz, tapi kalau itu pelintiran bukan kitab asli, pelintiran. Ini masih diskusi masalah tadi. Masih masalah hukum baca Al-Quran di samping kuburan. Iya. Gampang. Download dari Play Store kitab Aqidah Thahawiyah asli ada, download dari Play Store. Silahkan download asli dari Play Store, ada kitab Aqidah Thahawiyah Imam At-Tahawi. Terus terkait dengan membaca Al-Quran di samping kuburan, itu Bang siapa ini? Halo, Bang Sambo ya. Bang Sambo kan menggunakan kiasnya, janganlah engkau menjadikan rumahmu seperti kuburan, begitu kan? Kiasnya. Nah, kalau Imam Nawawi lain lagi Bang. Imam Nawawi justru membolehkan, bahkan memandang mustahab baca Al-Quran di samping kuburan itu menggunakan kias hadis Nabi Muhammad menancapkan pelepah kurma di atas kuburan. Kata Imam Nawawi, kalau pelepah kurma yang ditancap di atas kuburan itu diharapkan bisa meringankan siksa kubur, apalagi dengan bacaan Al-Quran. Masya Allah, betul Itu Bang. pernyataan Imam Nawawi. Betul Bang Reja. Gitu. Saya sudah baca itu. Ini sebenarnya saya butuh teks ininya. Iya, terus Perkataan Imam nih sekarang Nawawi. Jadi gini, jadi biar enggak salah, saya kan bisa saja begini mengatakan membaca Al-Quran, kita kan dari tadi kan menerima saja membaca Al-Quran atau amalan-amalan secara umum itu kan pendapat Imam Ahmad itu diperbolehkan, termasuk mungkin Imam Nawawi, tetapi saya butuh melihat teks aslinya apa itu dimaksudkan di
di kuburannya atau bukan. Nah, ini itu yang saya perlukan. Imam At-Tahawi. Siapa? Ya. Aneh juga ya, karena Imam At-Tahawi, akidah Tahawiyah itu kajiannya masalah akidah loh ya. Hanya masalah akidah loh. Ini perkataan Ibnu Abdul Iz dalam mensyahra menjelaskan akidah Tahawiyah. Berarti bukan pernyataan akidah Tahawiyah ya. Iya. Nah. Ini ya, saya bacakan nukilannya Imam Nawawi. Bentar Di Bang kitab Reza, Al-Azkar. satu-satu Ya. sebentar. Saya bacakan, boleh saya bacakan nukilannya Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar? Monggo, Ya. monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi fi Al-Azkar safhah 161 ya. Ya, Darul Fikr Litiba'ah. Wa yustahabu ayyak muda indahu ba'dal firahi sa'atan qadra ma yunharu juzurin wa huwa ma yuzbahu minal ibl wa yuqassama lahmiha wa yustakhalul qa'iduna bi tilawatil qur'ani wa du'a'i lil mayyiti wal waqti wa hikayati ahlil khairi wa ahwalis sholihin. Qala Safi wal ashab yustahabu ayyaqra'u indahu syai'an minal qur'an. Qalu fa in khatamul qur'an kullahu kana hasanan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya. Sudah? Ya, ini kaulnya Imam Nawawi. Ya. Itu di kuburan ya, di kuburan. Iya. Coba diulang biar saya saya dengar baik apa ada. Iya, kalau Imam narasi An-Nawawi fil Al-Azkar ya, halaman 161 ya, Darul Fikr Litiba'ah. Wa yustahabu ayyaquda indahu ba'dal firasa atan qadra ma yunharu juzur wa huwa ma yusbahu minal ibil. Jadi disunahkan, ya mustahab lah gitu. Duduk ya di samping kuburan ya. Setelah selesai ya setelah selesai penguburan ya, selama ya, lamanya sekitar ya istilahnya orang menyembelih unta lah gitu ya, sampai membagikan dagingnya gitu ya. Wa yustahilul qaidat ya wa yastahilul qaiduna bi tilawatil qur'ani wa du'ai lil mayyit ya. Orang-orang duduk kemudian menyibukkan dirinya untuk membaca Al-Qur'an dan doa kepada mayit. Wal waqti wa hikayati ahlil khair ya, dan memberikan mauidhah dan memberikan hikayat-hikayat kepada ahlul khair ya, wa ahwalus sholihin ya, dan keadaan orang-orang soleh. Qala Syafi'i wal ashab ya, Imam Asy-Syafi'i dan sahabat ya, para sahabatnya berkata, yustahabu ayyaqra'u indahu syai'an minal Qur'an ya, disunahkan ya, ayyuqra'u indahu syai'an minal Qur'an, disunahkan ya, dibacakan ya, oleh mereka ya, oleh banyakan di sisinya ya, di kuburan syai'an minal Qur'an, sesuatu dari Al-Qur'an. Qalu fa in khatamul Qur'an kullahu kana hasanan. Izin Bang. Terus Tadi saya yang dia sempat di samping itu saya sempat membaca juga terkait dengan hukum bacaan Quran di samping kuburan. Di situ istilahnya mukoronah lah. Imam Ibnu Taimiyah menganggapnya itu bid'ah ya, bid'ah dolalah. Tetapi Imam Nawawi menganggapnya itu mustahab. Kenapa? Beliau menukil hadis Nabi tentang beliau yang beliau menancapkan pelepah kurma di atas kuburan ya,
Jadi mengkias dari hadis Nabi Muhammad menancapkan pelepah kurma di atas kuburan ya. Imam Nawawi mengatakan kalau menancapkan kurma di atas kuburan itu diharapkan bisa meringankan siksa kubur, apalagi dengan bacaan Al-Quran. Ya, cuman kalau yang ini saya harus ini ya harus gantian Bang Reza, mencari lah gantian. marjinya. Silakan Gitu. Bang Haris Sebenarnya Mandar. begini Bang, ya masalah itu perkara Sebentar, gantian ngomong itu gantian, ada moderatornya di sini. Izin Tor, itu yang mau saya tanya. Coba dibacakan ulang. Soalnya begini, ada yang disyarahi Syekh Abdul Izz itu atau Imam Abdul Izz itu Matan Tohawiyah. Seingat saya Matan Tohawiyah dengan Aqidatut Tohawiyah itu dua hal yang berbeda seingat saya ya. Tadi kan dia membawakan, kalau yang saya baca di Maktabah Samilah saya, itu Abdul Izz itu menerangkan Syarhut Tohawi tadi, tapi bukan beliau enggak mengatakan Aqidatut Tohawi. Cuman ya enggak tahu, mungkin sama, tapi beda penulisan mungkin. Cuman ya yang saya pengen, Waalaikumsalam ya Ibnu Hasan. Cuman ya yang saya pengen coba dibacakan ulang teksnya itu. Biar kita tidak perlu sama-sama begitu. Tidak perlu. Ini saya akan jelaskan. Dia Jadi Islam Web itu yang memang sebagaimana masyhur dan itu sudah maklum, itu punya siapa itu sudah maklum, itu apa itu Islam Web yang di situ membawa sebuah keterangan yang ada di dalam kitab itu sesuai ataupun seenaknya memang. Ini saya bacakan dalam redaksi yang asli. Bentar, saya tampilkan. Bentar. Saya bacakan referensinya di dalam kitab apa itu Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Di sini diterangkan bahwasanya halaman 347. Buka Gus, kameranya dibuka Gus. Ya, bentar saya baca dulu bentar. Di sini disebutkan bahwasanya dhahaba jumhurul Hanafiyah wasyafi'iyah wal Hanabilah ila annahu la tukrahu qiraatul Qur'ani fil maqabiri bal tustahabbu. Jadi kalau Islam Web itu cuman memang seperti itu, artinya diambil pokoknya lalu dipelintir, ditadlis, dipalsukan, itulah Islam Web, karena itu memang milik mereka Islam Web. Ini saya tampilkan referensinya langsung, bentar. Makanya jangan berguru ke Google, bentar. Ya, semoga yang dibawa tobat pada malam ini. Semoga tobat. Haris Ambo tobat. Bukan bubar, tobat ente. Makanya Quran dicuriga, dipelintir itu. Kitab asli aja. Semua tadi yang dibacakan oleh Haris Sambo yang ada di Islam Web, semuanya itu dipelintir. Bahkan itu ditanggapi sendiri oleh Imam Ibnu Taimiyah mengenai masalah jangan jadikan kuburan itu jangan jadikan apa itu tadi? Rumah seperti kuburan. Itu bahkan dibantah oleh Imam Ibnu Taimiyah ketika mempunyai arti sebagaimana yang disampaikan Haris Sambo. Ibnu Taimiyah yang membantah. Jadi saya ketemu ini yang perkataan Imam Nawawi mengkias itu pelepah kurma ini. Itu. Bentar Bang Reza. Jenengan ini mulai tadi sebentar Bang Reza. Ini mau ditampilkan ini. Ada moderator di sini, dihormati moderatornya. Oh nggih, monggo. Pripun. Itu mau diselesaikan sama Gus Ibnu Hasani. Selesaikan dulu satu. Oh iya, oke, monggo pun. Ya, monggo Pak Ibnu Hasani. Mohon maaf Bang Reza ya. Nah, ini saya teruskan dulu. Saya selesaikan dulu. Ini yang tadi berkuar-kuar bertobat. Jadi itu perkataan itu mantul terhadap dirinya sendiri. Jadi seperti ini. Di sini disebutkan bentar. Saya bacakan biar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qiraah fil maqabir dhahaba jumhurul Hanafiyah. Ini jumhur lah. Wasyafi'iyah wal Hanabilah ila annahu la tukrahu qiraatul Qur'ani fil maqabiri bal tustahabbu.
Nah, ini menurut pendapat dari jumhur Hanafiyah. Tadi dibalik kalau di Islam Web itu menurut jumhur itu bid'ah. Lah itulah kelakuan Islam Web. Itu dibalik. Padahal di dalam kitab Mausu'al Fiqhiyah di sini disebutkan bahwasanya jumhurul Hanafiyah wasyafi'iyah wal Hanabila ila annahu la tukrahu, itu tidak dimakruhkan. Nah, terus di sini disebutkan bal tustahabbu, akan tetapi bahkan disunnahkan. Jadi monggo bagi mulai tadi bagi tim Hore yang mau naik monggo. Ini cuman saya kasih tadi tidak naik, ingin saya kasih kesenangan sebentar saja. Seperti itu. Biar sedikit sebentar itu senang seperti itu. Monggo tim Hore yang ada di bawah. Izin Tor izin. Mau ngomong dikit aja 1 detik. Ya, Jadi ini kata si Ari Sambu kan tadi kan cambuk di atas cambuk. Ini sekarang cambuk di atas cambuk buat si Ari Sambu. Sabar Beb, sabar. Ayo Biarlah Bib. Artinya di situ kena sendiri siapa sih sebenarnya yang berkualitas, apakah Islam Web apakah dia yang mendukung Islam Web ataupun yang menjadi tim Hori dari Islam Web. Jadi seperti itu, menjadi korban pelintiran.